selamat pagi sekalian. Sudah siap kita ke training hari ini? Semoga sudah siap ya. Iya, Iya, hari ini eh, saya sendiri akan memberikan sharing tentang materi training kita terkait dengan judul mengenai ini ya, kompetensi achievement in action. Oke, di sini peserta rencananya ada 13 orang minimal ya. Tapi nanti kita berjalan terus ya karena waktu sudah mulai sudah jam 9 kita akan mulai ya. Oke, nama saya John Alfonso sebagai trainer profesional dan sebagai managing director di Indonesia. Dan hari ini saya akan berikan training kita hari ini selama 2 hari. Tentu kan nanti ada banyak latihan-latihan ya Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri dari segi background latar belakang pendidikan, tentu pendidikan saya bervariasi sekalian ya. Pertama dulu pengen jadi dokter, cuman nggak diterima di UI, gagal, nggak diterima cita-cita awal tahun 85 gitu ya, jadi gagal, nggak diterima di FKUI. Tapi memang hasil asesmen saya diterimanya sebenarnya kuliahnya di kimia gitu ya, dan akhirnya saya kuliah di kimia. Nah, gara-gara nggak jadi dokter, maka profesi berubah. Nah, berarti kan bicara berbagai achievement ya. Dulu saya nggak achieve FKUI, tapi sesuai rekomendasi achieve-nya di kimia, memang di kimia gitu ya. Nah, setelah mencapai kimia, tentu saya mesti merubah kan ya, merubah goal setting saya, yaitu menjadi seorang entrepreneur kalau nggak jadi dokter gitu kan ya. Dan akhirnya saya mulai merancang kuliah kimia, bisa produksi, bisa masa sesuatu. Maka saya lanjut lagi tahap kedua. Saya ngambil lagi kuliah lagi di UI, ngambil yang marketing, jadi ekonomi di marketing khusus gitu ya, konsep marketing. Jadi bisa produksi, bisa jualan. Nah, yang ketiga setelah ngerti produksi, ngerti jualan, maka saya ketiga belajar finance. Belajar finance berarti bisa tahu untung atau ruginya. Nah, itu ya. Baru setelah tahun merugi, keempat, S3 saya belajar investment. Nah ya, jadi belajar investasi. Nah, saya kurang lebih kerja 15 tahun di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, dan terakhir saya di perusahaan Belanda gitu ya. Itu kerja saya. Setahun lalu saya mulai kembali menjadi entrepreneur. Lalu setelah 15 tahun saya mulai membangun bisnis saya sendiri, mesti jalankan. Kalau dulu saya urusan asing bisa kemana-mana gitu ya. Dan saya percaya ilmu saya harus membangun achievement baru dan action yang paling penting gitu ya. Nah, setelah kerja, mulai usaha, berbagai usaha tentu jatuh bangun ya, jatuh bangun. Udah biasa ya, achieve target, loss juga. Nanti saya ceritakan ya, nanti dalam training kita ya, kapan kita bisa achieve, kapan bisa kita loss, kapan kita bisa menerima fakta-fakta itu. Dan setelah 22 tahun kuliah, saya kuliah lagi sekarang. Saya pengen lagi ngambil doktoral tapi di bidang teologi. Jadi sekarang ngambil masternya dulu bidang teologi gitu ya. Jadi udah belajar profesional, sekarang kembali lagi mencari sang ilahi gitu ya. Saya lagi belajar master teologinya, nanti lagi mau lanjut tinggal doktoralnya gitu ya. Jadi kalau udah profesional sudah. Nah, itulah teman-teman, kehidupan membuat achievement dalam hidup. Dan tentu nanti teman-teman sekalian tentu saya akan tanya ya, dalam diskusi, apa sih yang Anda rencanakan, apa yang sudah Anda capai, apa gaya Anda, strategi Anda dalam melakukan aksi-aksi Anda, kan gitu ya. Oke, baik teman sekalian, kita mulai training kita hari ini. Nah, Bapak sekalian ya, ini materi kita ya. Tentu materi ini konteksnya teman sekalian ya, ini dalam rangkaian kan kurang lebih di bukunya Spencer itu ada 9 kompetensi. Ada 9 ya, bagi yang sudah belajar, tadi Mbak Ina dan Mbak Rakel mungkin sudah belajar kemarin ya. Minimal ada 9 kompetensi. Nah, kompetensinya sudah ada berbagai parameter-parameternya gitu ya. Tentu nanti bagaimana caranya supaya kompetensi ini tercapai gitu ya, terukur, bisa berhasil gitu kan ya, seperti itu. Makanya nggak berhenti di memahami kompetensi, kamus-kamusnya, lalu bagaimana melakukannya supaya semua profesionalnya punya kompetensi di bidangnya secara umum gitu ya. Nah, itu baik ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang nggak jelas langsung aja interrupt ya, tanya aja gitu ya. Bisa pakai raise hand, bisa langsung. Oke, jadi jangan segan-segan untuk diskusi. Kali ini topik ini menarik banget gitu kan. Kali ini mempengaruhi tentu hidup saya dan hidup teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya supaya Anda bisa sukses. If sky is the limit, then go there. Ini kalimat depannya ya. Jika langit adalah batasnya, ini maksud Tuhan itu. Kita kejarnya ke sana gitu kan ya.
Makanya sekarang saya ngambil kuliah lagi nih, kuliahnya setelah 22 tahun ternyata ya, ngambil lagi kuliah di bidang yang di bidang teologi gitu ya. Saya mengambil lagi ke doktoral saya juga. Ini ternyata beda ya belajar zaman dulu sama zaman sekarang ya. Lebih susah sekarang belajarnya ya. Nggak gampang ternyata gitu ya. Zaman dulu mah kayaknya nggak ribet banget gitu kan ya. 20 tahun lalu ya, jadi asumsinya 20 tahun lalu saya kuliah di kampus-kampus terbaik gitu kan. Sekarang ini sekolah teologi kok susah juga gitu ya. Nah, apa karena udah tua, udah berumur gitu ya. Tapi saya pengen achieve, target saya sih 5 tahun dapat ya doktoral saya gitu ya, dapat di bidang ini karena kan masternya minimal 2 tahun, tambah lagi 3 tahun karena memang udah dibatasi gitu ya. Nah, teman-teman, ini agenda kita jam 9 total sampai jam 4 sore ya. Ini agenda kita. Apa yang kita mau pelajari? Nah, ini ada beberapa sesinya ya. Pertama, apa sih dasar latar belakangnya? Kedua, kompetensi dibutuhkan. Nah, nanti kita bahas tentang achievement orientation itu apa saja poin-poinnya. Kemudian, nah ini kan aspek-aspek sub-subnya ya. Concern for other quality and accuracy seperti apa? Inisiatif seperti apa gitu ya. Bagaimana informasi mencari informasi dan seterusnya. Nah, inilah agenda utama supaya katanya menurut bukunya adalah supaya tercapailah standar kompetensi yang dibutuhkan dalam achievement and action. Nah, itu jelas ya. Oke ya. Nah, apa sih yang kita mau capai manfaat-manfaatnya tadi setelah Anda, ya tentu tadi manfaatnya punya kompetensi ya di bidang namanya kategori achievement and action ini. Yang kedua tentu memahami sih setiap orang ini bagaimana caranya mendorong hasrat berprestasi gitu ya, untuk berkembang terus. Seperti saya saat ini, kuliah ini, makanya saya pernah dites. Nah, ini teman-teman saya mau sharing ya. Teman-teman, saya dites kemarin kan karena ada beberapa orang menganggap saya agak gila-gila juga gitu ya. Lalu saya pastikan ya, saya datang ke dokter jiwa gitu kan. Ini teman saya langsung datang ya, bukan psikolog ya, dokter jiwa. Tolong dokter saya dites dong. Ada yang sakit dalam jiwa saya gitu ya. Nah benar, dites, tesnya pakai banyak ya. Tes-tes, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama adalah karena saya kuliahnya berpindah-pindah gitu, macam-macam gitu, sampai dibilang begini katanya, Pak Johnson nggak jelas ininya achievementnya. Nah, baru saya ceritakan kenapa saya mau mengambil kuliah di bidang kimia, lanjut ke apa? Ke belajar marketing, saya belajar finance, belajar investment. Lalu saya sekarang belajar teologi pula gitu ya. Ada tahapannya jelas. Saya ingin jadi entrepreneur. Jadi entrepreneur itu seperti ini. Baru ngerti enggak, tapi orang dari sekali dokter jiwa bilangnya agak aneh gitu katanya. Bahkan beberapa seorang psikolognya bilang, ini saya ini termasuk seorang divers gitu ya, seorang penyelam gitu kan ya. Pengen lihat semuanya gitu ya. Itulah terserah kesimpulan mereka ya. Tapi jelas saya bisa menikmati hidup. Punya cita-cita terus berkembang terus ya. Saya pengen achieve berbagai macam hal gitu kan ya. Seperti itu teman sekalian. Oke ya. Teman-teman sudah pernah tes sakit jiwanya? Karena setiap orang ada potensi loh sakit jiwa loh ya. Tapi levelingnya dari low, medium sampai yang tinggi. Kalau saya sih udah khawatir, udah tes di rumah sakit itu ya, rumah sakit umum ya, tes kejiwaan. Oke ya. Nah ini teman-teman. Jadi punya hasrat berprestasi. Punya teman-teman masih punya hasrat nggak berprestasi yang lain-lainnya? Nah di sini nanti akan mendeteksi nanti dari goal setting Anda ya. Berkembang nggak di situ ya. Nah, lalu kemudian ada nggak parameter yang digunakan untuk mengecek hasil kerja Anda? Nah, ini ya, hasil kerja jelas nggak? Wah, saya kan punya ya, pokoknya umur sekian. Dulu saya begitu saya lulus kuliah, saya mau kerja hanya saya setting. Pokoknya kerja hanya di umur 30 tahun. 30 tahun harapan saya supaya sudah direktur gitu ya. Nah, dan saya umur 30 tahun saya mulai bisnis. Nah, itu kan ya. Jadi jelas saya mau capai di situ gitu kan ya. Ternyata agak mundur ya. Saya baru mulai, ternyata kenapa mundur? Karena umur 30 tahun saya menikah. Ketika menikah, ternyata nggak gampang ya. Goal-goal hidup saya yang tadinya sendirian harus diskusi dengan siapa? Istri. Wah, saya bilang, ini repot juga setelah berkeluarga, harus dialog dengan istri. Kalau dulu kan enggak ya. Sikat terus gitu kan ya. Dream-nya harus dicapai. Tapi itulah kehidupannya. Baru umur 35 tahun saya mulai merealisasikan dream saya gitu kan. Nah, lalu dapat meningkatkan di sini inisiatif. Nah, di sini nanti begitu sudah punya goal setting, punya rencana hidup, nah bagaimana cara membangun inisiatifnya nih? Jadi di sini apa yang bisa dilakukan? Lalu untuk mencapai di sini perlu informasi banyak.
gitu ya, pengembangan ingin tahu Anda seperti di mana gitu ya. Dan pada akhirnya training ini bisa menolong kita dengan berbagai metode dan strategi supaya bisa mencapai target kinerja hidup Anda. Nah, harapannya tentu kata Albert Einstein gitu ya, ketika Anda sudah punya hal yang baru di tahun yang baru ini 2023, tentu Anda punya strategi baru gitu ya untuk mencapai apapun yang Anda ingin capai dalam hidup ini. Kalau Einstein bisa menegur orang-orang gini, hanya orang gila yang menginginkan perubahan namun tindakannya terus sama. Jadi di sini ada aspek perilaku, ada aspek tindakan, cara berpikir yang mesti berubah supaya targetnya lebih tinggi dari kemarin, tahun kemarin. Gitu ya. Nah, kalau Anda hanya strateginya menggunakan strategi yang lama, cara-cara yang lama, inisiatif yang lama gitu ya, yang lama, ini akan gagal kemungkinan besar atau minimal hanya sampai pada titik ini. Gitu ya. Nah, jadi senang banget saya dengan Albert Einstein ya. Supaya terus kalau Anda mau punya hal baru, berpikir baru, harus punya cara-cara yang baru. Nah, disinilah punya kemampuan inisiatif. Ini di sini turunannya adalah kreativitas. Oke ya. Baik teman-teman. Itu ya sebagai pengantar kenapa Anda harus belajar ini. Jadi itu manfaat-manfaatnya. Jadi Anda nanti kalau Anda mau mengajar ke tim Anda silakan ya. Jadi ini penting banget salah satu salahnya. Nah, kenapa sih mesti belajar ini? Training ini gitu ya. Karena dunia terus berubah. Berubah. Dunia akan menghadapi namanya stagflasi tahun ini. Apa itu stagflasi? Bukan lagi resesi ya. Udah resesi ditambah growth-nya rendah. Gitu kan. Nah, ini harus jelas, harus kuat ya. Berarti menghadapi stagflasi. Di mana sih? Di luar negeri. Indonesia masih bagus ya. Indonesia masih 3.000 triliun APBN kita. Jadi masih berkembang, Indonesia masih tumbuh. Nah, lalu menghadapi kompetisi. Nah, disinilah nanti kita berkembang ya. Gimana jadi punya strategi di sini. Nah, inilah disebut namanya seeking information. Gimana kita mesti mencari informasi terus. Kenapa ya mesti berubah gitu ya. Nah, tentu nanti supaya kita bisa adaptasi terhadap lingkungan yang ada. Dan kita bisa berkembang terus. Nah, ini ya. Apa yang mesti kita lihat? Nanti ada aspeknya banyak ya. Tentu aspek customer, kompetitor, corporate. Dan sini nanti kita punya strategi hidup. Nah, membuat berbagai analisa. Nah, disinilah teman-teman berarti strategi itu ada terus-menerus. Supaya apa? Kata Einstein, jangan menggunakan cara-cara yang lama. Nah, inilah teman-teman ya, seorang profesional yang punya kompetensi, achievement, and action di sini, selalu dia menggali informasi. Punya orientasi pada hasil seperti apa. Dan dia punya strategi hidup yang clear, yang jelas. Dan strategi hidup ini sifatnya fleksibel ya. Bisa dikembangkan terus-menerus sesuai konteks kekinian yang Anda hadapi. Nah, kalau Anda nggak punya strategi hidup, maka yang pilihan berikutnya adalah die sebagai profesional, mati gitu ya, nggak berkembang, atau cepat berakhir Anda. Ya, nah ini dasarnya kenapa kita mesti belajar training ini. Jadi selain tadi motivasi, juga kita mau tidak mau menghadapi fakta-fakta ini, yang harus Anda harus bisa mensiasati, harus punya achievement baru begitu ya. Nah, oleh karena itu, apa saja sih yang dilakukan? Nah, disinilah punya kompetensi. Tadi jelas ya. Kalau tadi di sini kuat ya, bahwa Anda sebagai profesional harus punya kompetensi, harus di bidangnya. Apa itu kompeten? Intinya punya strategi. Berkembang yang baru terus-menerus. Nah, makanya di sini ada namanya kompetensi. Gitu kan ya. Kompetensi di sini secara sederhana adalah is the ability of an individual to perform a job. Jadi kita bisa tercapai gitu ya. Bisa berkembang. Jadi suatu bagian seorang yang cukup dalam, relatif, termenetap, serta dapat memprediksi perilaku dalam beragam situasi. Nah, makanya itu situasi kita bisa kita prediksi ya. Kami mesti kita lakukan nih. Tuh, jabatan kita. Ini bukunya Spencer & Spencer. Bukunya tebal banget ya. Padahal buku-buku lama, tapi ini sampai sekarang masih banyak dipakai. Nah, apa tuh definisi tentang kompetensi achievement action gitu ya. Nah, di sini ingat cerita di sini saya dapat berbagai informasi ya. Semangat untuk berprestasi atau untuk mencapai target kerja, derajat kepedulian seseorang terhadap pekerjaannya, sehingga ia terdorong berusaha untuk bekerja dengan lebih baik atau di atas standar, lihat ya, lebih baik dan di atas standar. Oke ya, ini jelas ya secara definisi ya. Nanti berarti di sini ada poin-poin yang kita lihat ya. Berarti di sini Anda harus punya semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk bekerja saja, atau semangat berprestasi. Nah, ini ya. Nah, ini jelas ya. Berprestasi di bidang apa? Targetnya tercapai nanti gitu kan ya.
Lalu juga Anda punya kepedulian terhadap kerjaan Anda gitu kan ya. Dan Anda terus mendorong, berusaha untuk mencapai kerja lebih baik dan mencapai target di atas rata-rata dan standar gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini konsepnya iceberg ya. Oke lah, di sini kan kalau kompetensi itu ada yang muncul di permukaan, gunung esnya, knowledge dan skill-nya, tapi ternyata di sini yang besarnya gitu ya. Apa saja? Image-nya, kepercayaan diri, value-value-nya, traits-nya, hambatan, motivasi ya. Disebut makanya di sini driver behavior-nya. Nah, tampil di atas ini hanya sekitar 10%. Berarti di dalamnya. Berarti di sini teman-teman harus waspada nih. Driver Anda dalam diri Anda sebenarnya yang tidak kelihatan itu. Jadi Anda sukses terlihatnya gitu ya, akan dipengaruhi oleh dalemannya Anda. Nah, disebut di sini kalau bahasa dari segi otak gitu ya, otak bawah sadar gimana nih? Banyak negatif atau positif? Gimana image terhadap diri Anda? Anda mau mencapai seperti apa gitu ya? Nilai-nilai Anda apa yang Anda anut? Lalu apa hambatan dalam diri Anda dan motivasi dorongan Anda? Gitu ya. Nanti baru skill knowledge-nya berkembang di sini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman. Oke ya. Variabel keempat. Nah, tadi kan variabel pertama achievement apa? Orientation, tentang quality and itu ya, akurasi, lalu inisiatif, ke variabel berikutnya tentang information sini. Nah, apa sih konsepnya? Nah, ini teman-teman ya. Jadi konsep ini disebut dorongan rasa ingin tahu dan minat. Dan punya ingin tahu dan punya minat yang mendasar untuk mengetahui lebih banyak tentang sesuatu, orang, atau permasalahan. Nah, ini tadi udah ketahuan ya. Nah, jadi ini kaitan dengan ini inisiatif. Jadi Anda sudah punya inisiatif, lalu Anda mencari informasi, meliputi usaha di luar pertanyaan rutin yang diperlukan dalam kerjaan. Jadi Anda mencari di sini. Jadi keinginan untuk tahu lebih banyak tentang segala hal, mau berusaha untuk mendapat informasi, tidak puas hanya dengan informasi yang ada. Nah, di sini teman-teman, kalau Anda nggak puas dengan atasan Anda, ya jangan marah-marahin atasannya. Ya Anda punya inisiatif, lalu mencari informasi. Nah, zaman sekarang orang yang menguasai dunia ini adalah orang yang lebih dahulu menguasai informasi, gitu kan ya, yang lebih dahulu menguasai informasi dan bisa diimplementasikan. Soal menguasai informasi aja tapi nggak menguasai teknisnya juga nggak bisa juga ya. Nah, ini gambaran dulu ya konsepnya, gitu ya. Berarti inilah yang mesti dicari, pengetahuan yang harus dimiliki ya. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya Anda memang menggali ya, mendapat informasi yang lebih dalam dan pasti. Dan ini menggali ini teman-teman dari pengalaman pendidikan saya gitu ya. Dari saya belajar di luar, saya belajar juga di Belanda dan sebagainya gitu ya. Nggak ada kata lain. You mesti cari di perpustakaan. Apa yang dibaca? Textbook, literatur, dan juga jurnal. Dua. Lalu ketiga, verifikasi dengan para ahli-ahlinya. Diskusi gitu ya. Antara teori dengan praktek. Teori dengan praktek. Diskusikan. Sambil Anda menyerap proses di sini. Nah, itulah kemampuan di situ. Jadi memang menggali ya. Jadi nggak ada informasi datang dari langit langsung ya. Nggak ada. Yang ada mencari, menggali informasi tersebut. Nah, jadi di sini melihat itu ya. Nah, sampai Anda bisa mencari inti permasalahan dan sebagainya. Bisa ini dalam problem solving. Jadi informasi untuk mendapatkan kesempatan potensi berbagi informasi mungkin bisa bermanfaat di masa kini dan masa akan datang. Ya, jadi mencari, menggali. Nah, disinilah inisiatif ya teman saya lihat ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman di kampus atau di kampus ya, di tempat kerja Anda ada kewajiban nggak membaca buku, membaca informasi? Ada kewajiban nggak menulis, gitu teman-teman? Ada kewajiban nggak membuat tesis, gitu kan ya? Jadi baca buku, lalu Anda wajib membuat ininya, gitu ya, kajian-kajian Anda. Anda baca buku di sini nih, coba Anda analisa kerjaan Anda sudah bagus nggak sesuai teori ini, gitu kan ya? Nah, itulah cara-cara teman-teman ya. Tapi ini levelnya mesti level di atas supervisor ya. Kalau level staff belum sampai di sini ya. Nah, teman-temannya kompetensi ini. Makanya musik ini ya, kebanyakan kalau udah sampai mempelajari apa yang Anda kerjakan itu betul nggak sih? Gitu ya. Ini mesti studi literatur gitu ya. Sudah sesuai nggak? Nah, disinilah Anda mengkaji.
Nanti membandingkan teori-teori yang udah ada ya, dalam bentuk implementasi seperti apa. Nah, ini penting ya sekalian ya. Namanya melakukan personal research, penelitian. Nah, di sini teman-teman, dalam konsep kompetensi kita, kan kalau dalam dunia kerja ya, pekerjaan kita itu kan job desk-nya kan ada 4 bagian ya utama. Pertama technical, betul ya. Kedua administratif, kita ya. Ketiga human relation. Keempat konseptual. Teman-teman lihat ya, dalam job desk kita biasanya mencakup 4. Technical, administratif itu membuat laporan kerja gitu ya. Kalau tekniknya menguasai bidang Anda ya. Administratif membuat laporan. Ketiga human relation, berhubungan ya dengan orang-orang lain, berkomunikasi. Keempat adalah konseptual. Nah, di sini teman-teman dalam konseptual ini makin tinggi jabatannya, intelektual konseptual ini makin tinggi, teknikalnya makin rendah. Makanya tadi saya katakan leveling yang tadi konseptual ini masuknya di levelnya mulai dari supervisor, gitu ya. Kalau level staff nggak bisa masuk di grade ini, gitu ya. Jadi sampai di levelnya supervisor atau officer. Makanya makin tinggi jabatannya seorang konseptualnya makin kuat. Dia wajib menemukan hal baru pada untuk perusahaan. Kalau sebagai technical itu banyak dikerjakan levelnya level staff untuk sebagai pelaksana. Level supervisor setengah-setengah mengerjakan. Level manager itu 25% technicalnya. Level sudah direktur, technicalnya hanya 10%. Banyak kan apa? Konseptualnya, ide barunya gitu ya. Nah, berarti disinilah disebut nanti kompetensi ini penting ya buat semua level. Oke ya, di luar staff ya, teman-teman.